yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ibtu Muhammad Akmal Fauzi SH. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qailu fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairil khalqi wal karamat. Yang saya hormati ahlul bait, keluarga yang berduka. Di tengah-tengah kita, tadi saya bertanya, suami almarhumah masih ada? Keluarga mengatakan suaminya masih ada, Ustaz. Betapa banyak pahala yang didapatkan oleh almarhumah saat ini. Yang pertama, dia tidak langsung menjadi seorang istri Bapak Ibu. Dia tidak langsung menjadi seorang ibu. Tapi almarhumah pernah menjadi seorang anak yang soleha. Bukankah kita manusia ini berproses dari kecil menjadi bayi, menjadi anak, menjadi remaja. Saat ini di alam barzah, pahala yang tidak berwujud dalam kehidupan dunia. Saat ini dia menerima pahala yang pertama sebagai anak yang soleha. Ini dulu yang pertama. Kemudian dewasanya dia dinikahkan dengan suaminya tadi. Dia memberikan yang terbaik kepada suaminya, ya Allah. Memberikan semua tenaganya, semua pemikirannya, bahkan meringankan beban suaminya. Ketika semasa ia hidup memberikan kebahagiaan. Yang Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadi istri yang soleha, maka dia boleh masuk surga melalui pintu mana yang ia sukai. Ini dua titel yang dia alami. Kemudian yang ketiga ada anak-anaknya, ya Allah. Anak-anaknya dia sempat melahirkan, pernah pecah ketubannya. Mengalir darah, ditumpahkan antara hidup dan mati. Dia menyandang status yang ketiga sebagai ibu yang soleha. Sehingga itulah, sebagaimana almarhumah saat ini, dia wafat sesuai dengan dimensi Allah, sesuai perjalanan Allah. Dia mengakhiri hidup bukan dengan akhir hidup yang dia mengakhiri sendiri, tidak. Tapi akhir hayatnya karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita bedakan. Mana orang mati karena kehendak Allah, mana dia mati karena mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga itu di tengah sekarang kita mendengar ada beberapa hari yang lalu, ada mereka mati karena bunuh diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertegas, man qatala nafsahu fin nari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati membunuh dirinya sendiri, maka kata Rasulullah dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ucap syukur yang tiada pernah terhenti. Teruslah kita mengucapkan syukur. Karena setiap hari itu ada yang wafat, Bapak Ibu. Tadi pagi saya melihat berita, ada bayi yang lahir pada hari ini. Ada juga yang wafat pada hari ini. Ada juga yang sakit, ada yang lemah. Alhamdulillah, teman, kakak, saudara saya, tokoh agama, pemerintah, pegawai syar'i, kakanda saya, semua kita Bapak Ibu yang datang pada malam ini. Yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan gelar nama satu persatu. Ustadz, apakah kami yang datang pada malam takziah pada hari ini mendapatkan pahala niat kebaikan? Dapat. Sebelum saya meletakkan kopiah ini, sebelum saya memasang surban ini, Bapak Ibu sebelum menggunakan kerudung, jilbab dan lain sebagainya, bukankah kita start dari rumah kita sudah niat? Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati. Sebelum kau melakukan kebaikan, baru niat yang keluar daripada lisan, maka sudah jatuh vonis kebaikan bagimu. Nah, kita tiba di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sebentar kita kembali ke rumah masing-masing. Allah tibakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz, saya datang hanya bisa mengatur kursi Ustadz. Ustadz, saya datang hanya bisa memasang rumbai meja, mengatur tenda. Wahai kita semua yang telah berbuat baik, jangan pernah kau remehkan sekecil apapun kebaikanmu. Karena tidak ada yang tahu kebaikan mana yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang datang pada malam ini, bukan cuma hari ini. Dari hari pertama ada yang memandikan jenazahnya, mengkafani, mensolatkan, bahkan mengangkat keranda jenazahnya untuk kita makamkan. Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya. Kita semua ini Bapak Ibu, barang siapa yang mengurusi jenazah dari awal sampai akhirnya, maka mereka mendapatkan pahala bagaikan satu kirat, satu gunung yang besar. Allah berikan pahala bagi mereka. Nah coba kalau pahala gunung ini kelihatan. Ini ada orang tua saya, kakanda saya, lebih tua mungkin dari saya. Coba kalau saya tanyakan beliau, sudah berapa kali menghadiri takziah, mendoakan orang yang wafat, mendoakan menghibur mereka yang berduka, mengubur, memakamkan, memandikan jenazah, mensolatkan mereka. Sudah berapa kali? Mungkin orang tua di hadapan saya mengatakan ratusan, Ustaz, tak boleh saya hitung. Tapi coba kalau pahala gunung itu kelihatan Bapak Ibu, maka bumi tidak akan cukup menampung pahala manusia. Bumi akan penuh baru dengan satu pahala manusia. Bumi tidak akan cukup menampung pahala manusia. Nah begitupun kalau seandainya dosa ini, kalau kita tanya bau busuk itu ada, ini makanan besok berbusuk, ketika jadi sampah maka dia akan busuk. Bagaimana ikan bermalam besok akan busuk? Coba kalau saya tanya, bau busuk itu ada? Jawabannya ada Ustaz. Kelihatan? Tidak kelihatan Ustaz, tapi baunya ada. Ada. Kalau ada kita tidak sanggup mencium bau busuk itu. Coba dosa kita terang-terangan dan tersembunyi, Allah tampakkan sebagaimana bau busuknya sampah. Dosa yang besar, baunya busuk semakin besar. Dosa yang tidak kelihatan kecil, bau busuknya sedikit. Maka kita berjalan dengan dosa ini, tidak akan sanggup mencium bau busuk dosa-dosa kita. Sehingga inilah makna yang besar. Kami menghadiri malam takziah. Apa makna takziah ini sebenarnya? Takziah dari bahasa Arab adalah kita datang mendoakan. Ini yang pertama. Kita datang mendoakan. Ketika nanti di akhir saya tutup dengan doa. Ustaz, bolehkah saya aminkan doanya nanti? Aminkanlah Bapak Ibu. Mengapa kami harus mengaminkan doa itu Ustaz? Karena tidak ada yang tahu amin dari lisan siapa di antara kita yang ada ini. Amin dari mulut siapa yang ada. Di sini saya melihat ada anak-anak di tengah kita. Jangan pernah kau remehkan amin mereka, wahai saudaraku. Apakah dia nelayan, pedagang, pengacara, dokter, aparat, TNI, Polri. Jangan pernah kau remehkan amin yang keluar dari lisan mereka. Karena bisa jadi amin dari mulut mereka. Itulah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Maka mari ikuti saya, kita bacakan bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika ada kehilangan kita di antara keluarga besar, saya pernah merasakan peristiwa kehilangan ini. Sehingga dimanapun saya menyampaikan pesan takziah, saya betul-betul merasakan bagaimana makna kehilangan. Ketika pada saat tahun 2018, tepatnya pada hari Jumat itu, saya sudah mandi, sudah wudhu, mau keluar, mau sholat Jumat. Saya jadwal khutbah saat itu dan imam. Ayah saya juga sudah mandi Bapak Ibu. Sudah pakai baju koko dengan sarungnya. Ketika saya keluar lebih dulu, ayah saya mengatakan, wahai anakku Akmal, pergilah kau lebih dulu nak. Karena ayahmu masih tinggal sebentar di rumah ini. Karena adikmu meminta ayahmu ini untuk dia akan bermain PlayStation. Adik saya itu TK 0 besar Bapak Ibu pada saat itu. Dia mau minta main PlayStation pada hari Jumat itu. Ayah saya kemudian mencok rollnya. Tiba-tiba kabel rollnya itu mengalir sampai ke bawah. Seperti inilah kabelnya itu. Akhirnya pada saat dicok itu, ini rollnya, ada rollnya di situ. Ketika dicok televisi kabelnya ke sana, adik saya mengatakan, papi, bahwa strom tidak masuk ke dalam TV ini. Akhirnya ayah saya tidak bisa lagi mencabut yang ini sebenarnya. Dalam hitungan manusia kita cabut dulu ini, baru kemudian kita betulkan saklar itu. Tapi ayah saya tepat jam 11.30 pada hari Jumat itu. Kemudian mencapai jam 12 saya menunggu ayah saya. Saya menatap ketika saya khutbah, saya menanti di mana ayah. Di mana engkau tak kunjung datang sampai hari ini. Akhirnya setelah itu saya tiba-tiba disodorkan menjadi imam. Perasaan saya semakin gundah gulana. Gelisah perasaan saya. Di mana ayah? Di mana engkau yang tak biasanya ketika saya khutbah biasanya kau sudah datang? Apakah kau pindah di masjid yang lain? Tapi saya melihat pada waktu itu kalau harus pindah ke Masjid Agung Baitur Rahim. Kebetulan rumah saya di Biau.
Kalau ayah saya harus pindah ke masjid sebelahnya, mungkin agak jauh Bapak Ibu. Sementara Masjid Hunto sudah lebih dekat dengan situasi pada saat itu. Namun tak sengaja, ayah saya mengambil obeng yang tidak ada gagangnya. Dan kemudian menancapkan pada rol itu. Dan pada saat ditancapkanlah pada rol itu, ayah saya meregang nyawa. Dan pada saat selesai saya salam, perasaan saya semakin tidak enak. Akhirnya datang tetangga mengatakan, Ustaz, datanglah dulu ke rumah. Lihatlah ayahnya Ustaz telah terbaring tidak berdaya. Saya tetap berhusnuzon, berbaik sangka. Harapan saya bahwa itu tidaklah mungkin terjadi begitu cepat. Ketika peristiwa begitu cepat datangnya kematian itu, saya merasakan mungkin ini belum terjadi bagi saya. Tapi itu saya baru melihat ayah saya yang lagi senyum, mandi, mau sholat Jumat, sudah wudhu Bapak Ibu. Sudah pakaian koko dengan sarungnya, namun tangannya masih basah selesai wudhu pada saat itu. Akhirnya pada saat itu saya melihat kondisinya. Masih ada kabel yang ini saklar masih ke atas. Saya turunkan saklar itu. Saya masuk, saya meraba ayah saya telah tiada. Disitulah pada saat itu mulai saya merasakan bahwa kematian itu pasti datangnya. Kematian yang tidak harus izin kita semuanya, tak ada. Tapi ketika dia datang, maka datanglah kematian itu. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiadalah bisa kau majukan dan kau mundurkan. Setelah hari pertama dimakamkan, saya doakan hari ketiga, 4, 5, 6, 7 saya tahlilkan. Hari 40, hari ke-100, bahkan kapanpun saya tahlilkan, saya doakan. Karena makna tahlil itu adalah doa. Halala yuhallilu tahlilan. La ilaha illallah. Itu adalah perintah Allah. Wazkurullah kathira. Berzikirlah engkau sebanyak-banyaknya untuk mengingat aku. Setelah berlalu masa itu, apakah kelisan saya, kerinduan saya begitu hilang? Tidak Bapak Ibu. Terima kasih saya mengucapkan kepada saudara yang telah datang. Terima kasih yang telah menghibur perasaan saya. Setiap malam takbiran itu ada. Mengapa selalu bergetar perasaan saya? Selalu saya merinding ketika mendengar suara takbir itu dilantunkan. Saya selalu menghitung di mana kursi yang hilang. Di mana ayah saya pernah ada ya Allah. Di mana ayah saya menyambut ketika saya kecil berlari. Anakku Akmal sini kau nak. Ketika ayah saya lahir, ketika saya masih kecil, ayah saya mengazankan saya, Bapak Ibu. Ayah saya menimang saya, menggendong saya. Tapi pada saat itu berganti peristiwa, sayalah yang mengazankan engkau ayah. Saya mengangkat kembali jenazahmu untuk dimakamkan. Setelah peristiwa pada malam itu takbir berkumandang. Setiap tahun Bapak Ibu, meskipun ayah saya telah tiada 2018 kemarin, setiap kumandang takbir pada malam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa yang ada dalam hati saya? Saya akan mengingat hati Allah, dia hati papa. Tidak ada ayah saya lagi saat ini, tak ada ayah. Di mana ayah? Ibu saya mengatakan tak ada lagi suamiku. Di mana dia saat ini? Begitupun apa yang dirasakan keluarga ini. Begitupun tahun depan, kemarin mereka masih ada ibunya, tapi tahun depan hati Allah, dia hati mama. Tidak ada ibu, tidak ada istri saya. Apakah kita harus berlarut dalam kesedihan ini? Sehingga inilah makna yang besar kita datang sebagai mendoakan rasa peduli kita kepada teman kita yang lagi berduka ya Allah. Maka kami datang mengobati rasa kesedihanmu. Dan yang ketiga kami datang menghibur kepada keluarga yang berduka. Disinilah makna taziah yang bisa menghadirkan kita ratusan orang. Ini kalau saya hitung kita yang hadir ini bukan cuma 40 orang Bapak Ibu. Lebih dari 40 orang. Rasulullah bersabda, 40 orang saja mengaminkan setiap doa atasmu. Maka doa sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhumah adalah orang yang baik. Kita semua yang datang ini adalah orang yang baik. Insya Allah doa kebaikan akan terus mengalir kepada almarhumah di alam barzahnya. Amin ya rabbal alamin. Dari mana almarhumah ini berada? Maka sedikit saya akan menceritakan dari mana almarhumah ini berada. Proses manusia kita pernah ada di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Sebelum kita masuk ke alam roh ini, kita pernah ada pada dimensi alam yang tidak ada raga, tidak ada jasad, tidak ada roh, belum ada kedua-duanya. Belum diciptakan dan belum juga disatukan. Terjadi dialog dulu tanya jawab antara Allah dengan malaikat-malaikatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Wahai malaikat, ketika aku menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, bagaimana menurut kalian wahai malaikat? Malaikat kemudian menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima aw nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Ya Allah, kalau kau ciptakan manusia di bumi, tidak usah
Manusia itu lalai, manusia itu akan mengabaikan. Tidak perlu kau ciptakan manusia, cukup kami malaikat saja yang senantiasa bertasbih mengagungkan namamu. Itu jawaban malaikat. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Persiapan almarhumah ibunda kita dan kita semua ini antri di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Masuk. Kita antri dari zaman Nabi Adam, terus. Rasulullah Muhammad, kakek orang tua kita, kakak. Dan kita masuk antri. Di alam yang pertama adalah alam rohiyah. Apakah kita ketika di alam roh ini, apakah kita berhayal bagaimana alam rahim dulu? Tak ada yang tahu. Tapi ketika di alam roh adalah nyata. Alam rahim hanyalah cerita. Tahu-tahu kita lahir pindah lagi ke alam rahim. 40 hari kita berada di dalam darah. 40 hari kita berada di dalam air. 40 hari kita berada di dalam daging. 120 hari Allah tiupkan roh ini, pindah kau kembali ke alam yang kedua. Adalah alam darah, air dan daging. 120 hari pindahlah kita. Setelah kita pindah ke alam rahim lagi, kita lihat ke belakang. Alam roh adalah cerita, alam rahim adalah nyata. Setelah kita berada di alam rahim, alam dunia, apakah kita berhayal dulu bagaimana dunia ini? Ada mall, ada pohon kelapa, ada lautan, ada rumah, ada tetangga. Tak ada yang bisa berhayal. Tapi tahu-tahu kita keluar lagi ke alam dunia. Alam rahim hanyalah cerita yang kecil membungkus kaku tidak berdaya. Sekarang alam dunia adalah nyata. Sekarang kita di alam dunia kembali, alam barzah. Bagaimana saat ini? Alam barzah masih cerita saat ini. Tapi bagi ibunda, teman, saudara kita almarhumah, alam barzah adalah nyata. Alam dunia hanyalah cerita. Kita kapan menunggu perguliran waktu Allah gulirkan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Ada yang datang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah kematian itu mereka tahu datangnya? Saya panggil, wahai teman saudara, merapatlah ke sini. Saya akan menjawab pertanyaan saudaraku. Yang pertama, mengapa ketika mereka harus tahu kematian kita? Kalaulah seandainya kita tahu bagaimana kematian kita, maka tidaklah mungkin ada tragedi Stadion Malang Kanjuruhan. Ratusan supporter bola, mereka berbondong-bondong menonton bola pada malam itu. Ada aparat polisi yang berjaga pada malam itu. Kalaulah seandainya mereka tahu akan mati malam itu, maka tidaklah mungkin mereka datang nonton di stadion pada malam itu. Kalaulah seandainya kakak beradik ini yang tahu dia akan mati menjelang maghrib di permandian Lombongo. Bapak Ibu pernah dengar ada kakak beradik yang meninggal tenggelam di permandian Lombongo? Pernah dengar? Coba kalau kakak beradik ini tahu dia akan mati di sana pada maghrib itu, maka tidaklah mungkin mereka datang mau mandi di sana, Bapak Ibu. Kalaulah seandainya seorang gubernur, anaknya Ariel, dia tahu pada pagi itu akan perpisahan terakhir dengan anaknya, maka tidaklah mungkin seorang gubernur mau biarkan anaknya Ariel keluar pada hari itu. Namun dia tidak tahu peristiwa apa selanjutnya. Bahkan pada hari itu dipandang wajahnya ganteng kauna, sungguh indah kauna, didoakan, disisir, dicium pipi kanannya oleh kedua orang tuanya. Mereka tidak tahu itu adalah penghantaran anaknya untuk pergi selama-lamanya. Coba, ada lagi yang bertanya, Ustaz, mengapa manusia ini harus mati, tidak hidup terus? Saya jawab yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kalau tidak ada kematian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, minggu kemarin kita diviralkan berita. Ada oma-oma yang berjalan di samping jembatan. Tiba-tiba disambar oleh mobil, dia terlempar jatuh di bawah jembatan. Ada kita dengar WA-nya. Coba kalau kematian, tidak ada kematian pada saat itu, Bapak Ibu. Bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh oma ini, hati Allah. Tersiksa benturan keras. Coba juga kalau tidak ada kematian. Bagaimana genangan pada saat itu Ariel, kakak beradik yang meninggal, yang tenggelam mereka dengan kapal dan lain sebagainya. Semua nama dia telah sebutkan. Allah, ayah, ibu, teman, saudara. Semua nama dia sebutkan. Tak ada yang bisa mendengarkan pada saat itu. Kecuali Allah Jalla Jalalu. Allah angkat penyelamatan pada saat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bawalah semua amal ibadahmu dan masuklah engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada kematian, akhir derita. Jadi kematian apa definisinya? Kematian bukan akhir perjalanan, tapi akhir kehidupan dunia. Sehingga itu ada orang yang mati mengakhiri dirinya sendiri,
Mereka mati bunuh diri, mereka mengira bahwa hidup ini kematian itu akhir. Tidak. Itu hanya kehidupan dunia. Tapi kau buka masalah baru di alam barzah. Kau akan disiksa dengan sekeras-kerasnya. Jadi Ustadz, apakah dia mati itu takdir? Matinya dia adalah takdir. Tapi peristiwa dia menggantungkan dirinya, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah juga melarang di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian mengakhiri hidupmu sendiri. Ada suatu kisah ketika Rasulullah dihadapkan ada pemuda yang banyak anak panah di dada pemuda ini. Kemudian sahabat membawakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, pemuda ini mati di medan pertempuran melawan kaum kafir Quraisy. Dia adalah ahli surga. Rasulullah menjawab, bukan. Dia bukan ahli surga, tapi dia ahli neraka. Rasulullah kemudian menjawab, bertanya kepadanya kembali, apakah kalian tahu mengapa dia sebagai ahli neraka? Kemudian sahabat bertanya, kami juga heran, mengapa kau mengatakan demikian ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, coba cari teman yang bersama dengannya ketika di medan peperangan. Akhirnya teman yang tadi dipanggillah ke hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai kaukah temannya yang meninggal ini? Temannya menjawab, ya Rasulullah saya. Coba kau ceritakan dengan kejujuranmu. Akhirnya pemuda ini menjawab, ya Rasulullah, pemuda yang terhunus anak panah di dadanya. Pada saat itu dia belum mati ya Rasulullah. Belum mati pada saat itu. Namun sayang beribu sayang, dia mempercepat kematiannya. Bagaimana dia percepat? Diambilnya satu gagang panah, diletakkan gagangnya di bawah, dan ujung busurnya ditusukkan sendiri ke dadanya. Berarti dia mati dalam keadaan mati bunuh diri. Man qatala nafsahu finnari khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang mereka mati bunuh diri, maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka dia akan disiksa dengan gantung diri itu terus. Begitu terus Allah akan berikan siksaan kepadanya. Gantung diri, menembakkan dadanya sendiri, menabrakkan ke kendaraan, melompat dari ketinggian, mengiris urat nadinya, melakukan bom bunuh diri. Maka kata Rasulullah, ketika dia mati mengakhiri dirinya sendiri, maka dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita di alam rahim ibu itu pun tidak sama. Berbeda Bapak Ibu. Saya dilahirkan di Pabean, Kelurahan Tenda, pada waktu subuh dengan usia kandungan ibu saya 6 bulan 3 hari. Saya dilahirkan prematur Bapak Ibu dengan usia kandungan 6 bulan 3 hari. Mungkin kalau saya tanya orang tua, kakak, saudara saya yang ada di sini, adakah yang lahir 6 bulan di sini? Angkat tangan. Ada? Tidak ada. Itu saja kita beda Bapak Ibu. Saya lahir 6 bulan 3 hari dengan pembungkus badan. Ketika saya keluar dibuka pembungkus saya. Ayah saya mengazankan saya, meneteskan air mata almarhum ayah saya. Anakku Akmal, tidak akan panjang umur anak ini ya Allah, akan pendek umurnya. Kenapa kata ayah saya? Itu perkiraan manusia. Tipis, jantungnya lemah, semuanya kelihatan. Belum cukup umur dia sudah keluar ke alam dunia. Itu perkiraan manusia, bukan perkiraan lo ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka jadilah semua kehendak Allah. Saya 6 bulan 3 hari. Ada orang lain 8 bulan 9 hari. Ada orang lain 9 bulan 10 hari. Ada orang lain 1 tahun 13 menit 2 detik. Ada orang lain ditunggu susah, nanti dicesar, dibedah kandungannya, barulah dia keluar ke alam dunia. Sebelum kita keluar ke alam dunia, Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Apakah aku adalah Tuhan kalian wahai janin? Kita semuanya ini menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pecah pembukaan 1 ibunya, pembukaan 2, pembukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pecah ketuban ibundanya. Keluarlah almarhumah dalam keadaan selamat. Almarhumah meninggalkan kita. Saat ini telah berpindah alam selanjutnya adalah alam yang keempat. Kita ini masih alam yang ketiga. Kalau mau ditanya setiap hari kita ini menunggu apa sebenarnya? Menunggu kaya? Belum tentu. Menunggu berhasil? Tidaklah pasti. Tapi menunggu kematian adalah pasti. Almarhumah pernah bertemu kita semua Bapak Ibu. Izinkan saya bertanya pada malam ini. Kalaulah seandainya almarhumah ini semasa hidupnya ada kata-kata yang sempat menyinggung perasaan kita, ada langkah kaki yang sempat menyenggol kita, apakah kita semua ini teman orang tua saya ikhlas dengan kepergian almarhumah? Apakah kita semua ini ikhlas?
Apakah kita semua ini ikhlas? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Insyaallah almarhumah di alam barzahnya, Allah akan mudahkan dia dari segala pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Amin. Ketika ada yang meninggal dunia, ada kalimat yang sering kita ucapkan, semoga husnul khatimah. Kalimat ini untuk orang yang masih hidup atau yang mati? Yang masih hidup. Yang masih hidup, yang bersuara masih hidup, terima kasih. Yang badiam ini apa? Yang hidup husnul khatimatu, hasinun lam khatimatu, husnul, bukan kehusnul. Karena saya lihat ada yang menulis bahasa Indonesia dia pakai K. Semoga kehusnul khatimah. Kasih hilang jo ini K ini, buang aja. Buang saja K ini. Langsung husnul khatimah. Khatimah itulah baru pakai K. Khatimatun, baru pakai titik di atasnya. Jadi saya ulangi lagi, saya bagi dua. Yang kanan ini dulu, baru yang kiri ini. Husnul khatimah untuk yang hidup atau yang mati. Kanan dulu. Hidup. Kalau bilang hidup jangan setengah-setengah. Coba bilang hidup itu harus keras. Hidup. Oh gitu. Hidup atau mati? Hidup. Begitu kanan, jangan ragu-ragu. Oke, yang kanan hidup begitu. Yang kiri poli. Hidup. Ya hidup. Oke. Yang hidup terima kasih. Tadi saya dengar juga ada. Karena dia mau cari aman, dia bagi dua. Mati. Oke, mari saya jelaskan ya. Kalimat semoga husnul khatimatun. Husnul itu adalah doa Bapak Ibu. Kalimat, ucapan, ungkapan. Semoga husnul khatimah, semoga berakhir dengan kebaikan di jalan Allah. Semoga berakhir, berarti belum mati, masih dalam keadaan hidup. Oh Ustaz, berarti kalimat husnul khatimah untuk orang yang masih hidup? Ya, tapi pesan saya jangan untuk orang yang masih hidup. Ngana sambaran-sambaran Allah bilang. Oh kata Ustaz Akmal Kasat bin Mas, mantan Kapolsek Tapa, dia bilang husnul khatimah untuk orang yang masih hidup. Mulai besok pagi semua ti sebe deng ti oma. Yang baba jalan di Tabongo ini, saya semua panggil dorang semua sebe deng ti oma. Dia mainan. Kalau mau lauti, semoga ti sebe husnul khatimah. Kalau ti sebe itu mengarati tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak mengerti, apalagi dia kena sakit gigi, maka apa dia balas? Dia mainan. Kita mau tak apa mainan. Ada baik-baik kita yang bilang kita semua mati. Lebih baik aja mati duluan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Contohnya apa Ustaz? Contoh, Ustaz mau kemana ini? Setelah ini saya mau pulang ke rumah saya. Semoga Ustaz husnul khatimah, semoga tiba dengan selamat. Gitu maknanya. Ketika saya sudah tiba di rumah dengan selamat, saya hari ini dicabut roh saya dari raganya. Saya sudah tiba di alam barzah dengan selamat. Apakah orang sudah sampai? Kita bilang lagi semoga tiba dengan selamat. Iya, ini kan sudah sampai. Kita mau bilang polis semoga tiba dengan selamat? Tidak. Ya memang tidak. Jadi tidak mungkin so sampai. Masa mau bilang semoga tiba dengan selamat? So tiba. Begitulah husnul khatimah ini. Kalau orang sudah tiba, apa yang kita ucapkan? Semoga betah, semoga tentram, semoga diampuni Allah. Jadi kalau orang sudah meninggal, apa doanya Ustaz? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Laki-laki. Kalau dia wanita, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kalau dia banci? Oh, dia. Ya. Sahabat saya mengatakan huha. Kan tidak mungkin kan laki-laki hu, perempuan ha, orang yang begitu ha hu ha. Kan tidak mungkin kan. Ustaz, rumah saya jauh. Tiba-tiba saya lewat di Tabongo, banyak orang sholat jenazah. Terpanggil saya mau menyolatkan dia. Karena pahalanya besar mengurusi jenazah itu Ustaz. Tapi saya pendatang di Tabongo Ustaz. Saya tidak tahu jenazah ini laki-laki perempuan. Mengapa kau tak tahu? Karena jenazah sudah terbungkus rapi jauh di pelupuk mata saya. Saya tidak mungkin membuka kain kafannya kan, untuk melihat kelaminnya laki-laki atau perempuan. Jenazah sudah terbungkus rapi. Ada imamnya. Bagaimana cara membedakan kalau yang disolatkan ini laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Ini kita pendatang, jenazah sudah terbungkus.
Kita mau sholatkan, kita bingung ini. Ini mau baca doa laki-laki atau perempuan? Bagaimana caranya? Cukup kita melihat di mana posisi imam berdiri. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah. Ketika jenazahnya laki-laki, maka imam sorong sedikit ke kanan. Imam akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah laki-laki. Oh, imam sejajar kepala, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang laki-laki. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia wanita, Ustaz, maka imam akan sorong lagi sedikit ke tengah. Imam akan berdiri di tengah sejajar dengan pusatnya wanita, sejajar dengan perutnya. Oh, imam di tengah, berarti yang terbungkus kain kafan adalah seorang wanita. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ustaz, laki-laki imam sejajar kepala. Jo, perempuan di tengah. Iya, kalau dia banci, imam berdiri dimanapun. Mau berdiri di mana imam? Mulai Tioma mengarah, Tioma bilang di kaki. Tadi sore, saya ceramah tadi sore, ada poli yang bilang, mau putar-putar jauh Ustaz. Di mana imam menyolatkan jenazah yang dia sudah rubah kelaminnya? Maka imam akan bertanya pada keluarga, almarhum ini dilahirkan sebagai apa pertama kali? Ketika dia lahir laki-laki, di dunia dia menjadi orang kaya. Dia operasi kelamin menjadi wanita. Ada itu. Bapak Ibu sudah nonton dan tahu siapa dia. Dia lahir laki-laki, di dunia menjadi orang kaya. Dia operasi kelamin menjadi wanita. Sebelum meninggal dia pesan keluarganya, sholatkan saya sebagai wanita ya. Tidak boleh kawan yang merubah kelamin, kau sendiri bukan Allah. Maka kita sholatkan dia sesuai tarik dengan benang di awalnya, sebagaimana dia kelahiran pertama kali. Bapak Ibu sudah tahu dan sudah mengerti. Bagaimana kalau dia lahir dua kelamin, Ustaz? Ada itu Bapak Ibu. Saya liburan dari pondok pesantren, kebetulan saya santri alumni pondok pesantren Al Khairat Palu. Guru saya langsung Al Habib As-Sagab bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Cucu daripada guru tua Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Seketika saya pulang liburan ke rumah tante saya. Tante saya sakit, dibawa ke rumah sakit. Di sebelah ruangannya ada bayi lahir dua kelamin. Di atas laki-laki, di bawah perempuan. Kalau demikian kelahirannya sekaligus Allah berikan kepadanya. Dan kemudian dia wafat, dia meninggal dunia. Kita sholatkan boleh salah satu di antaranya. Bisa sebagai laki-laki dan bisa sebagai perempuan. Atau kita ambil yang mana dominan, yang dia bawa semasa hidupnya. Karena biasa yang dua kelamin itu biasanya hanya salah satu saja yang bisa berfungsi. Apakah dia kelamin laki-lakinya atau kelamin wanitanya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ sama-sama قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Bapak Ibu, rasa takut ditimpah musibah. Rasa takut dihilang ketinggalan, ditinggalkan orang-orang tercinta. Rasa takut melewati kegelapan malam. Rasa takut melewati kuburan. Bapak Ibu kalau lewat di kubur, takut atau berani? Takut atau berani? Ini yang berani ini oma-oma. Yang takut ini anak muda. Ini so terbalik ini. Mungkin oma-oma yang berani ini kalau pagi pagi. Kalau malam sumeter. Ya. Pagi berani, siang berani, malam lari. Jawab salam wajib. Jawab salam wajib. Wajib. Saya salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita lewat di kubur, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ya. Kalau kita salam mau tunggu Allah dia balas. Tidak usah. Kalau Tio mau berani mau tunggu, Tio mau tunggu. Kita orang ini kalau lewat di kubur itu jangan asal lewat, jangan. Ucapkan salam. Siapa yang mengatakan? Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ketika kami lewat di kubur, apa yang harus kami ucapkan? Rasulullah menjawab, ucapkan salam kepadanya. Saya ziarah ke makam Nabi 2018. Saya berangkat ke kota Madinah. Di Masjid Nabawi di bawah kubah hijau ada 3 makam di situ. Saya lewat, saya ucapkan 3 kali salam.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. 3 kali salam. Kita lewat di makam teman saudara keluarga. Apalagi kita di Gorontalo ini, coba lihat. Kuburan itu biasanya cuma di samping rumahnya. Ya. Samping rumah, belakang rumah, halaman. Karena kita ini mungkin tidak ada kuburan keluarga. Biasanya dimakamkan di samping rumah saja. Ingat, kita lewat di kubur itu jangan asal lewat. Ucapkanlah salam kepadanya. Maju. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. 1 kali. Maju lagi. Wa antum sabiqun. Bukan hanya 1, tapi semua penduduk kubur. Yang ketiga maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah kami yang tersisa pasti menyusul kalian. Kalau bukan minggu ini minggu depan. Kalau bukan bulan ini bulan depan. Kalau bukan tahun ini tahun depan. Yang jelas pasti menyusul ente. Setelah 3 kali salam, tidak usah lagi tioma tadi yang berani mampu jago-jago mau tung-tung dia bersama ini. Tidak usah. Langsung persiapan balik kanan. Persiapan tumete. Tinggalkan saja. Tidak usah lagi. Ustadz Akmal, dia main. Bukankah jawab salam wajib dibalas? Oh maaf, mas saya biar polisi, saya olo duito. Nah siapa yang berani tunggu di bawah pohon kelapa begini? Tiba-tiba lampu mati. Baru hujan, boleh turun. Bayangkan baru dia balas rumah di tengah kegelapan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau dia balas begitu masih ada tioma ini? Masih ada tioma? So tidak ada tioma. Dan tioma pesolop ada bilihara ketupat. Hilang 1 kali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika almarhumah saat ini telah berpindah alam. Kemudian keluar dari pintu rumah ini. Diantarkan 3 perkara. Yang pertama yang mengantarkan adalah keluarganya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga adalah amal ibadahnya. Setelah dimakamkan, ditimbun tanah. Yang 3 mengantarkan hanya 2 yang pulang. Hanya 1 yang tinggal adalah amal kebaikannya. Itulah semasa hidupnya. Ketika dia melakukan hal kebaikan, Allah akan berikan semua yang setimpal baginya. Allah itu 10 kesalahan kita. Tapi ada 1 kebaikanmu dan kau bertobat, maka terhapus kesalahan karena 1 kebaikan. Itu ia. Tapi kalau manusia lain boleh 10 ngana pe baik. Tapi ada 1 ngana pe salah. Hapus ngana pe baik uti. Gara-gara 1 ngana pe salah. Betul tidak? Betul. Itu orang masuk ketika ada teman saudara. Ketika ada yang meninggal dunia, kita doakan dia. Sehingga itu menjadikan doa kebaikan. Ketika ada yang meninggal, kita aminkan nanti di akhirnya. Sehingga tidak ada yang tahu dari lisan siapa doa itu yang diijabah. Setelah dimakamkan seseorang, keluarganya 7 langkah meninggalkan makam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas datang 2 malaikat yang matanya merah kebiru-biruan, yang datang menghampiri si mayit itu. Dan dia bertanya dengan 6 pertanyaan. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Kamu nanya. Man nabiyuka? Bertanya-tanya. 3 ada begitu? Ada begitu? Berani mau tanya begitu dari malaikat? Yang baik kamar yang martil. Ya kan? Tidak ada. Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Rabbi Allah. Siapa yang menjawab? Mulut yang biasa berdusta ini dikunci, ditutup, tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi tanganmu yang mengumandangkan, yang menggerakkan. Kemana kaki kau langkahkan ke masjid? Kemana tangan? Saya bertakbir Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Imamul Quran. Man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Kiblatul Ka'bah. Madinuka? Apakah agamamu? Ad-dinul Islam. Man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Ikhwanul muslimin. Ketika 6 pertanyaan berhasil kita jawab, maka malaikat Munkar Nakir mengatakan, ya mayit, naumatal arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Sehingga itu insya Allah
almarhumah dapat diringankan dengan menjawab pertanyaan itu, amin. Dan insya Allah mudahkan segalanya, amin. Sudah jam 10. Kira-kira masih ada waktu? Masih ada? Iya, ini suara semakin lama semakin berkurang. Ini jangankan ceramah lama, imam saja kalau lama, itu rupa-rupa Allah kode dari jamaah. Ustadz kok tahu? Saya tahu. Saya ceramah di Jakarta disodorkan jadi imam. Saya ceramah di Surabaya, di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Saya disodorkan jadi imam. Di Masjid Agung Baitur Rahim di kota saya disodorkan jadi imam. Saya pernah coba baca doanya pendek, aminnya Allah pendek. Saya baca doanya panjang, aminnya Allah panjang. Saya pernah tes yang pendek. Allahumma hamdan sakirin wa hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafiru mazidah. Selesai itu saya pulang, saya dengar aminnya orang. Amin. Aminnya bagus, suaranya lembut, intonasinya enak. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Ini fakta ini. Ini fakta. Benar ini. Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah itu, ini bulan Muharram. Saya doakan insya Allah di bulan Muharram kita dipanjangkan Allah umur. Bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini dan tahun depan. Ya. Ini bulan Muharram. Inilah salah satu tanda almarhumah pelepasan wafatnya secara husnul khatimah. Wafat pada bulan yang baik, pada tahun yang baik. Sehingga insya Allah menjadi doa kebaikan baginya. Ketika coba kalau kita masuk pada tarawih 20 rakaat, kita pertama kita pasang apa? Telinganya. Ustaz, aduh. Kalau imamnya begini nadanya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu startnya imam 20 rakaat. Kita sudah membayangkan dalam otak ini, Masya Allah gagah ini imam. Mantap. Kalau boleh ayah, dia terus saja imam 30 hari ke sana. Jangan ganti-ganti dia ayah. Kenapa jangan ganti-ganti? Karena gagah dia speed 9. Model tendangan lo Messi Argentina. Karena yang ketawa Allah ini suka Allah yang begitu. Jangan ada dusta di antara kita. Karena Ustadz Allah suka yang begitu. Ustadz, bolehkah saya baca ayat itu cepat? Boleh, tak ada yang melarang. Bolehkah saya baca ayat itu dengan satu nafas? Boleh, tak ada yang melarang. Tapi pesan saya, jangan asal cepat. Harus jelas makharijal hurufnya. Harus jelas tajwidnya. Harus jelas tumakninanya. Jangan model orang bakumu. Allah. Jangan model orang baku dusu itu. Jadi harus jelas. Tapi jangan Allah terlalu lama. Mentang-mentang saya alumni pondok pesantren. Mentang-mentang saya dai nasional. Yang beberapa waktu kemarin mewakili Provinsi Gorontalo. Dari 504 peserta 7 bulan pertandingan, dai polisi saya diterbangkan ke Jakarta. Alhamdulillah, mewakili Gorontalo menjadi juara 1 se-Indonesia. Ketika misalkan saya mentang-mentang itu, mentang-mentang saya alumni pondok, mentang-mentang saya qari, saya baca tarawih 20 rakaat, model kalam ilahi. Bapak Ibu dengar kalam ilahi? Bagus suaranya tadi? Intonasinya bagus? Bagus. Kenapa bagus? Karena itu indah, tidak asal baca. Itu ada tangga nadanya. Ada bayati, ada hijaz, ada nahwan, ada soba, ada ras, ada jiarka, ada jawabul jawab. Dia tutup lagi dengan bayati. Nah coba kalau tarawih 20 rakaat, saya baca model kalam ilahi itu. Ustaz, aduh. Boleh. Saya tidak peduli. Mau di belakang TCB ada kolesterol, pohon. Mau di belakang Ti Oma ada asam urat, pohon. Siapa suruh saya diundang di sini? Maka saya bacanya, saya tidak tahu diri. Mulai saya start. Allahu Akbar. Ya harus begitu. Kan qari. Harus begitu dong bacanya. Tapi coba kalau saya imamnya begitu, saya jamin semua ini mengatakan dalam hati, Masya Allah Ustadz Akmal gagadaan nadanya model nada ringtone Pak. Bagus. Tapi belum mampu Pak Ustadz, baru bismillah ente 1 jam. Percaya pada malam itu kita hadir begini banyak.
Tapi ketika besok malam saya diundang lagi di sini, maka saya jamin tinggal Ti Ayah yang datang sendiri di sini. Yang lain ini so tidak datang dia, termasuk Poroi sahabat saya so tidak datang. Masih di luar pagar, belum masuk. Masih di luar begini dia keker dulu. Tapi kita Imam Boti Ayah, dia Ustaz Akmal, dan orang lama dia ini. Tidak usah undang-undang dia Ayah. Di CB itu tidak ada kolesterol, tapi gara-gara dia kambuh kolesterol. Siapa yang mengajarkan kita saling mengerti? Coba. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu kalau baca doa-doanya lama, kalau baca ayat-ayatnya panjang Nabi itu. Tapi pernah Rasulullah angkat takbir, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak kecil menangis di belakang Nabi. Rasulullah pendekkan ayatnya, solatnya cepat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau pendekkan bacaan agar solatmu cepat? Rasulullah menjawab, aku pendekkan agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis ini tidak gelisah gundah gulana mendengarkan anaknya menangis. Itu Rasulullah hadir menerima, tidak menyalah-nyalahkan. Rasulullah begitu menuduhkan sebagai sosok Islam yang rahmatan lil alamin. Itu juga kalau imamnya ayatnya sedang, itu makmum di belakang itu mau ikut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau pendek begitu makmum ikut. Matla'il fajr. Tapi kalau terlalu lama imam, dia semua baca semua yang tulisan di dinding ini, kotak amal, saldo, pengeluaran, ketua takmirul masjid tabung, dia baca semua ini. Makanya kalau sholat itu pesan saya, pakailah baju yang bersih, jangan cuma di dalam bersih, di luarnya kotor. Kotor apa maksudnya? Jangan banyak tulisan-tulisan. Ustadz kok begitu trauma? Karena saya mengalami. Saya masuk di belakang orang, saya tutup mata, Allah Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu wa mamati, saya buka mata, di depan saya tertulis bajunya James Bond. Mau dapat baca tidak? Dapat baca tidak? Dapat baca. Makanya kalau pakai baju jangan rupa-rupa. Apalagi saya pernah lihat itu Rolling Stone, dan DP gambar lidah lagi. Ini kita udah berapa baca semua ini, semua rolling baca semua. Makanya itu jangan kau pakai baju yang aneh-aneh. Kalau ibu-ibu tidak usah dikhawatirkan. Kalau di atas putih, tengah putih, semuanya seragam. Itu ibu-ibu. Kadang jilbabnya putih, lipstiknya Allah putih. Kadang jilbabnya hitam, lipstiknya Allah hitam. Itu seragam. Tapi kalau bapak-bapak ini yang rawan, makanya pesan saya detik ini, ajarkan anak-anak kita sekarang kalau sholat pakailah baju yang bersih, bukan cuma bersih di dalam, tapi juga bersih di luarnya. Ketika ada yang bertanya pada saya, Ustaz, saya kalau sujud itu tangan duluan Ustaz, bagaimana? Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, tangan dulu, baru lutut, baru kepalanya. Ada lagi saya Ustaz kalau mau sujud itu lutut duluan, baru tangan, baru kepalanya. Mana yang benar ini Ustaz? Tangan dulu atau lutut duluan? Saya ceritakan riwayat. Rasulullah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Diriwayatkan pada saat Rasulullah salat, ada sahabat yang bersama Rasulullah. Abu Hurairah di belakang Rasulullah. Ketika pada saat itu Rasulullah sujud, pakai tangan duluan. Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tangan dulu, baru lutut, baru kepalanya. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah sujud pakai tangan duluan, baru lutut, baru kepalanya. Berarti boleh pakai tangan duluan, baru lutut, baru kepalanya. Dalam riwayat yang lain ada lagi Rasulullah sholat, ada sahabat di belakangnya Wail bin Hujur melihat Rasulullah sujud pakai lutut duluan, baru tangan, baru kepalanya. Samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lutut dulu, baru tangan, baru kepalanya. Kesimpulannya, boleh pakai lutut duluan, boleh pakai tangan duluan. Yang tidak boleh apa Ustaz? Asal jangan NTP kepala yang duluan. Berarti basalto, bakoprol. Kalau anak muda, kita ini anak muda sebagian besar, itu kalau sujud itu pakai tangan. Kadang pakai tangan, pakai lutut. Kalau kita yang kuat, kita pakai lutut. Kayak saya pakai lutut. Karena apa? Masih kuat. Tapi coba kalau orang tua, hati opa-opa,
Dia turun bukan pakai lutut, pakai tangan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apalagi dia ada kolesterol barang, maka dia turun pakai tangan. Sehingga itu jangan kau salahkan. Ini tidak beda dengan saya, ini tidak boleh, ini semua. Jangan. Karena tentu itulah semua adalah referensinya. Bagaimana kita menyempurnakan sholat kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam peristiwa kematian itu, bagaimana rasa sakitnya Ustaz? Rasulullah mengatakan, ketika peristiwa kematian itu ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Innalillahi sakarat. Bahwa kematian itu ada yang disebutkan dengan sakaratul maut. Sakitnya seperti 300 kali cincangan pisau yang tajam. Ya, set, 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 cincangan 300 kami tidak sanggup. Dan doa yang diajarkan kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta keringanan ya Allah pada saat proses sakaratul maut. Kenapa minta ringan? Karena kami tidak sanggup 300 bacokan. Kalau boleh ringankan bagaikan irisan silet, set, tahu-tahu mati. Atau ringankan bagaikan tusukan jarum pentul, tahu-tahu mati. Atau ringankan bagaikan cabutan benang di antara kain sutra yang dia ringan seringan-ringannya. Almarhumah tadi saya bertanya pada keluarga, bagaimana proses pencabutan roh almarhumah? Begitu ringan Pak Ustaz, begitu mudah Allah lepaskan. Itulah akhir dengan penuh kebaikan, dengan penuh kenikmatan, sehingga itulah akhir dengan cara pelepasan secara husnul khatimah. Di hadapan saya, di samping kiri saya melihat ibu-ibu ada. Di tengah ini bapak-bapak banyak. Di samping ini ibu-ibu ada. Di dalam ibu-ibu bapak-bapak juga ada. Pesan saya sebagai akhirnya, ketika ada suami istri di sini, jagalah keharmonisan rumah tangga. Ingat, karena kematian itu tidak kita tahu kapan datangnya. Apakah suami lebih dulu atau istri lebih dulu? Ketika suami masih ada dan istri, maka sampaikan kepada suami, Ustaz, suami saya tidak ada di sini malam ini, sehingga tidak mendengar ceramah dari Ustaz. Kalau suami ada di rumah atau istri ada di rumah suaminya di sini, sebentar pulang sampaikan pada istri dan suaminya. Pak, tadi saya mendengar ceramah Ustadz Akmal tadi Pak, bahwa kita suami jangan pernah pudar kasih sayang sebelum Allah yang memisahkan kalian. Ketika suami dan istri ada di sini, wahai para suami, sayangi istrimu selamanya, pujilah dia selamanya. Karena tidak ada yang tahu perpisahan itu siapa yang lebih dulu antara suami dan istri. Begitupun ibu-ibu saya berpesan, sayangi suamimu sepanjang masa dan pujilah suamimu sepanjang waktu. Jangan memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua saja. Tanggal muda, rupa-rupa dia bilang, tipe apa ini gagah, tipe apa ini ganteng. Tanggal muda karena semua terima gaji. Tapi begitu tanggal tua, hati orang tua tua mau bertanya mama, tipe betul, minimal ikuti bagaimana cara menyambut. Itu hadisnya menyambut Rasulullah itu dengan kalam, kata-kata yang baik. Tapi ada ibu-ibu bukan di sini Poli. Tapi ibu-ibu yang di luar sana, ketika suaminya datang langsung dia sambut dengan cercaan. Semua dia gas. Bayangkan kalau suamimu datang hanya tinggal kenangan, hanya tinggal namanya. Makanya ibu-ibu ketika menyambut suami, pakai baju yang bagus, pakai daster yang bagus, pakai busana muslimah, kalau boleh harum. Ya, Khadijah itu pakai baju harum lagi. Bayangkan, tapi ada ibu-ibu bukan di sini Poli. Tapi yang di luar sana menyambut suami pakai daster model tembakan salvo. Bocor di sini. Bocor di sini. Bocor olo di belakang. Semua bocor. Yang lebih parah bukan cuma bocor Ustaz, babau asap itu daster. Yang lebih parah bukan cuma babau asap Ustaz, molosino itu daster. Ini yang ketawa ini kayaknya pengalaman. Ya, itu suami itu bapak ibu tidak tahu ya. Itu suami-suami ini, mereka itu ketika kalian tidur, mereka ini bangun sholat tahajud. Mereka ini berdoa untuk istrinya. Ini bapak-bapak ini, mereka ini berdoa untuk kalian. Apalagi kalau istri anak tidur, dia bangun, ya Allah, berikan saya umur yang panjang agar aku bisa membahagiakan istri dan anak-anakku. Itu dua suami ini. Ada lagi dua suami yang kedua, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak agar aku bisa membelikan istriku alat, agar dia dapat mengukir garis kuning. Saya bilang garis kening, ibu-ibu di bawah sana sobat kuhaga begini. Jangan-jangan ngana alis mata Ustaz lihat. Ya memang ibu-ibu itu kadang alis matanya ini menyesuaikan gelombang. Yang pertama gelombang tangga nada, yang kedua gelombang umurnya. Kalau dia 17 alis mata masih di bawah, 20 dia so angka sedikit, 40 dia angka lagi, 70 dia so angka model gunung Tilong Kabir.
Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Saya bilang begitu, ada orang begini, kita semua hapus. Tidak bisa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ketika rasa sayang mahabbah itu ada, suami, istri, anak, itu hiburan dari Allah Bapak Ibu. Ustadz Akmal, kau tidak boleh hidup sendiri. Aku kasih kau istri, kau disibukkan antar belanja, antar bekerja, pergi shopping. Itu istri, Allah kasih hiburan buat kita. Suami, kau disibukkan urus siang malam. Tidak cukup suami istri, Allah datangkan anak. Lucu-lucunya kau cium, kau antar sekolah. Itu hiburan dari Allah. Untuk apa? Agar kita tidak stres menunggu kematian kapan dia datang. Coba kalau tidak ada hiburan itu, besok pagi keluar di pintu rumah lihat langit, ya Allah kapan saya mati? Kapan mau mati ini? Stres. Tapi ada istri anak, kau bersendah gurau di dalamnya, tak terasa kau mati. Setelah hiburan ada, Allah kasih kita mainan, karena Allah tahu manusia suka mainan. Mainan apa? Pekerjaan, nelayan, dokter, pengacara, aparat, TNI, Polri. Itu semua mainan. Allah datangkan rezeki, bisa beli mainan baru. Beli rumah yang mewah, kau pandang tak lama kau mati. Kau beli mobil, tak lama kau mati. Kau beli motor, semuanya tidak lama kau mati. Setelah itu semuanya kita diberikan mainan dan hiburan. Bahkan nanti malam Bapak Ibu naik ke rumah masing-masing, mau naik ke tempat tidur nanti malam, ada dua kematian yang Bapak Ibu bacakan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Itu dua kematian Bapak Ibu. Oh, doa mati itu Ustaz. Kalau begitu nanti malam mau tidur saya tidak mau baca itu doa. Jangan sampai saya baca semua mati betul saya. Bukan begitu. Itu Allah istirahatkan kita. Besok pagi Allah bangunkan kita kembali. Baca lagi doa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Besok kita berangkat ke Jakarta. 2 jam kita delay di Bandara Jalaluddin. Tidak ada mainan handphone kita mainkan. Tidak ada warung kopi kita datangi. Tidak ada teman kita bercakap-cakap. 2 jam itu lama Ustaz. Tapi coba ada mainan handphone, kadang kita tertawa. Ada teman bercakap-cakap, ada warung kopi kita datangi. Jangankan 2 jam itu delay, 5 jam tidak terasa. Tibalah saatnya namamu dipanggil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga itu apa yang harus kita bawa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kematian jangan kita cari mati. Jangan kita takut mati. Namun kita tunggu kematian itu. Kapan dia datang? Siapkan bekal kita. Dan insya Allah bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah bersedekah sampai hari ini. Ada yang mengangkat kursi, ada yang berbagi sedekah, ada yang menghibur keluarga yang berduka. Ustadz, saya hanya mengumpulkan 1 pasir saja di tempat rumah duka ini. Saya hanya mengangkat 1 kursi Ustadz. Jangan pernah kau remehkan kebaikan apa. Karena sedekah yang kita lakukan ini bahkan menjadi doa orang yang mati setiap hari. Ketika roh sudah sampai di lehernya, roh itu meminta kalau boleh ingin dihidupkan kembali. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Kalaulah seandainya boleh ditunda dulu kematian ini, maka izinkan saya hidup sebentar saja. Untuk apa kata Allah? Untuk melakukan 2 perkara. Fa asaddaka, memperbanyak sedekah. Yang kedua, wa akun minas salihin, melakukan amal yang soleh. Dan yang kedua, ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan kita balik-balik Bapak Ibu. Sehat, bilang sakit. Kuat, bilang tidak kuat. Mampu, bilang tidak mampu. Kalau kita dustai, ingat, Allah menegur kita di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. 31 kali Allah ulangi. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Kadang kita ini terlalu percaya diri Bapak Ibu. Salat tidak pernah. Puasa Allah tidak pernah. Beribadah juga tidak pernah. Ketika ditimpa musibah kita merenung. Masya Allah Ustaz, saya lagi diuji Allah saat ini. Kapan kau sekolah? Kapan kau diuji? Nah, kau tidak pernah melakukan itu semua lantas kau mau diuji. Maka ketika kita semakin tinggi cobaan kita, maka tentu semakin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah menjadi pesan kita kebaikan kepada orang. Siapapun kita sampaikan, ketika pesan itu baik, ambillah. Sehingga itulah menjadi manfaat bagi kita semuanya. Dan yang terakhir, saya berharap mari Bapak Ibu kakak saudara saya, aminkanlah doa saya pada malam ini. Karena tidak ada yang tahu amin dari mulut siapa di antara kita yang ada.
yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Fadhuz billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur amin wa ni'matan fil kubur amin wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah makbulan du'ana, sami'na du'ana birahmatina fi majlisina hadha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insyaallah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Suatu ketika Nabi Sulaiman pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai malakul maut, bagaimana cara kau mencabut ruh manusia di bumi ini? Karena manusia yang mati itu Bapak Ibu tidak sendiri. Orang yang meninggal itu sehari itu hampir ribuan orang. Berbeda umur, berbeda tempat, berbeda jenis kelamin. Namun meninggal pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, tapi tempat jenis kelamin berbeda-beda. Beberapa hari yang lalu saya mengisi hari ke-7 pagi di Ilotedea. Kemudian sore ba'da asar di Tupah. Kemudian selesai isya saya mengisi di depan PLN Molokabu. Hari yang sama, hari ke-7 bersamaan. Berarti mereka meninggal, bayangkan. Ada yang di Ilotedea, ada yang di Tupah, ada kemudian laki-laki yang ada di Molokabu. Bayangkan peristiwa kematian itu yang datangnya tiba-tiba, yang kemudian berbeda tempat dan jenis kelaminnya. Nah, malaikat maut kemudian menjawab, wahai Sulaiman, kamu mau tahu bagaimana cara saya mencabut ruh manusia itu? Saya panggil dulu nama-namanya. Setelah nama-nama saya panggil, saya kumpulkan dalam satu wadah tempat yang begitu besar. Setelah semua nama telah terkumpul dalam tempat itu, saya minta kepada Allah, ya Allah Jalla Jalaluhu, mau diapakan nama-nama yang sudah saya panggil ini ya Allah? Kemudian Allah perintahkan, wahai malakul maut, kau cabutlah ruh daripada nama itu sekaligus. Maka saya cabutlah dia bersamaan. Set! Meninggallah dia ratusan orang, ribuan. Mereka meninggal pada hari, jam, tanggal, bulan, tahun yang sama, tapi tempat jenis kelamin yang berbeda-beda. Kematian bukanlah sistem daftar-mendaftar model pilkada. Kematian adalah sistem cabut loh. Siapa yang dipanggil, maka dialah yang meninggal lebih dulu. Bahkan ada orang yang sakit parah, yang menjaga orang sakit ada sehat-sehat. Tapi yang meninggal lebih dulu, yang menjaga orang sakit. Saya ketika saya ditanya, Ustaz, bapaknya ada berapa bersaudara? Saya jawab 7. Ketika yang meninggal siapa yang lebih dulu? Saya jawab 7 dulu. Baru kakaknya awal, baru ayah saya yang paling bungsu. Tapi terbukti perhitungan Allah berbeda. Yang wafat adalah ayah saya, diambil dari bawah. Kemudian tengahnya, kemudian ke bawahnya, dan kemudian ke atasnya. Bayangkan, begitulah perhitungan. Sehingga kematian bukanlah sistem Allah abjad nama. Kalau abjad nama berarti huruf A duluan mati Ustaz Atmal. Bukan saya. Karena nama saya bukan Atmal, tapi Muhammad Atmal. Bukan A duluan, tapi ada huruf M. Tapi kalau dia sesuai huruf A duluan, maka hari ini saya ganti nama saya menjadi Zainab. Tidak apa-apa. Daripada saya mati lebih dulu, lebih baik saya rubah nama saya. Tapi kematian adalah sistem cabut lot. Faiza jaa ajalu la yastakhiruna sa'ah. Ketika saat kematian itu datang, maka tiada bisa kau majukan dan kau mundurkan. Akhirnya saya menitip pesan, mari ketika di sini ada orang tua, ketika ada anak-anak yang mengeluh menyampaikan sesuatu, jadilah kita sebagai orang tua pendengar yang baik. Dengarkan dulu apa masalahmu nak hari ini.
Apa urusanmu nak? Jangan kau patahkan apa kau anak kemarin. Tak usah kau curhat. Jangan. Dengarkan dulu dia. Setidaknya dia merasakan alhamdulillah ya Allah. Masih ada orang tua teman saya peduli kepada saya. Jangan kau patahkan. Sehingga menyebabkan pendeknya pemikiran. Tipisnya keimanan. Maka ajari dia. Dengan pengetahuan. Dengan pembelajaran. Bahwa peristiwa bunuh diri dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah tegas menegaskan. Man qatala nafsahu finnari. Khalidan mukhalladan fiha abada. Orang siapa yang mereka mati bunuh diri, maka abadi kau kekal selamanya di dalam neraka untuk selama-lamanya. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semuanya. Kelak nanti saya akan ditanya orang, Ustadz Akmal ada di mana sekarang? Kami minta dia datang hadir bersama-sama kita. Akan ada masanya saya juga tidak akan ada lagi dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan ini akan terus berakhir. Kita akan masih banyak perjalanan Bapak Ibu. Ada alam barzah, ada alam mizan, ada alam sirat, dan ada alam akhirat. Dan kita semua ini kelak akan meninggalkan kehidupan dunia. Karena jalan almarhumah ibunda kita ini adalah jalan kita semuanya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang almarhumah pernah baca semasa hidupnya. Al-Quran yang dia pernah dengarkan. Al-Quran yang dia bacakan menjelang terengal-engal nafasnya, tarikan nafasnya. Menjelang terengal nafasnya ada ayat yang dia bacakan di dalam hatinya. Lisannya sudah berat ya Allah, tapi hatinya masih bisa. Dia sholat dengan tangannya sudah berat ya Allah. Dia tidak bisa miringkan lagi. Dia sholat dengan isyarat lisannya. Lisannya juga tidak bisa ya Allah. Hatinya sholat. Hatinya tak bisa berarti mati. Disinilah mari kita baca bersama-sama doa keberkahan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran yang kita semua pernah baca. Mari insya Allah kelak Al-Quran nanti akan kelak memberikan syafaat bagi almarhumah dan bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahum ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ketika ada kebenaran, ambillah. Ketika ada khilaf, manusia tidak luput dari salah dan lupa. Akhirnya, saya juga Bapak Ibu, di samping saya Ustadz, saya juga seorang polisi. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah tidak sempat ganti pakaian koko. Saya ceramah pakai dinas. Tiba-tiba saya berdiri pakai dinas. Ada anak-anak kecil berlari mendekati mamanya. Anak itu spontan mengatakan, "Mama, bukan Teh Sambo dia ini." Ketika saya dikatakan sedemikian, saya pun hanya tenang saja. Akhirnya orang mengatakan, "Bukan, nak, ini adalah Ustadz Akmal." Sehingga itulah, di antara ada yang berbuat hal yang buruk adalah oknum saja. Dan memang kadang tidak jarang. Karena dinas satu berbuat buruk, bisa mencederai institusinya. Padahal yang baik, masih banyak aparat Polri yang berbuat kebaikan. Masih banyak aparat Polri yang dirindukan masyarakat, halayak banyak. Sehingga doakan kami yang berbuat baik agar terus istiqamah di jalan kebaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu? Masih ada. Suara sudah semakin slow. Maka saya tutup di sini saja. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang dikemas dalam kata-kata tajiyah yang sudah dibawakan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Ibtu Muhammad Akmal Fauzi Esa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi tibar buat kita dan bisa kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin jamaah tajian rahmati Allah, sebelum acara
dakwah tajiyah kita sama-sama tutup. Sekali lagi atas nama keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikhlaskan waktu, menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami untuk menghibur dan mengobati beban keluarga yang berduka. Teristimewa pada Bapak Al-Ustadz, terima kasih sekali lagi waktunya, walaupun sedikit terlambat, tapi beliau tetap sempat hadir untuk memberikan hikmah saja pada malam hari ini. Dan dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, acara dakwah tajiyah pada malam ini dinyatakan selesai. Wallahumma fiqilatu aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.